Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Jagat Mistis. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menegangkan, sebuah cerita dengan judul Petaka Menjadi Pengantin Wewe Gombel. Saya ucapkan selamat mengikuti. Aku menghela napas lega setelah pemilik lahan menandatangani akta jual beli lahannya. Keesokan harinya, aku langsung menginstruksikan kepada para anak buahku untuk segera membangun sebuah penginapan di atas lahan itu. Aku seorang pemuda, usiaku sekitar 27 tahun. Aku ini seorang pengusaha yang bisa dibilang cukup sukses, dan dari segi fisik banyak orang bilang kalau aku ini wajahku lumayan sangat tampan. Banyak sekali wanita yang ingin menikah denganku. Namun sampai sejauh ini aku belum juga memiliki pasangan hidup. Padahal aku sendiri sebenarnya juga sangat ingin menikah. Tapi aku ingin menikah dengan seseorang yang benar-benar aku cintai. Aku sendiri juga heran, karena seumur hidupku, aku juga belum pernah jatuh cinta. Walaupun banyak wanita yang mendekatiku, tapi tak satu pun yang bisa meluluhkan hatiku. Pagi ini, aku dan para karyawanku mulai mengerjakan proyek pembangunan villa di lahan yang baru aku beli. Lahan ini berada di sebuah pegunungan, atau lebih tepatnya di sebuah tempat wisata yang cukup ramai. Dan tidak jauh dari lokasi lahan yang baru aku beli ini, terdapat sebuah pemakaman, dan di samping pemakaman ini ada sebuah rumah kecil yang merupakan rumah dari sang juru kunci pemakaman. Sambil mengawasi proses pengerjaan proyekku, aku berjalan-jalan untuk mencoba bersosialisasi atau menyapa orang-orang di sekitar proyekku untuk menjalin hubungan yang baik. Akhirnya sampailah aku di rumah di samping pemakaman itu. Di depan rumah itu ada seorang pria yang kira-kira berumur sekitar 50 tahunan. Pria ini adalah juru kunci dari pemakaman itu. Setelah kami mengobrol beberapa saat, ternyata sang pria ini bernama Kuncoro, atau orang-orang di sekitarnya menyebutnya Mbah Kuncoro. Walaupun sebenarnya usianya belum terlalu tua, namun karena profesinya berkaitan dengan hal-hal gaib, maka orang-orang sekitarnya memanggilnya dengan sebutan Mbah. Aku pun dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya Mbah Kuncoro. Setelah sampai di dalam rumah, Mbah Kuncoro menyuruh anak perempuannya untuk membuatkan minuman. Selesai membuat minuman, putrinya Mbah Kuncoro ini langsung menghidangkan minuman itu di ruang tamu. Aku sempat terkejut ketika melihat kecantikan putrinya Mbah Kuncoro ini. Sebut saja putrinya Mbah Kuncoro ini bernama Kinanti. Hari berganti hari dan minggu pun berganti minggu. Aku dan Kinanti semakin akrab. Kami sering jalan berdua dan ngobrol panjang lebar. Sampai akhirnya aku pun menyadari kalau aku benar-benar jatuh cinta kepada Kinanti. Jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dan ternyata Kinanti pun juga mempunyai perasaan yang sama terhadapku. Dan kami pun berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Malam telah larut, namun aku tidak bisa memejamkan mata. Aku keluar dan berjalan-jalan menuju proyek pembangunan penginapanku. Di situ aku mengontrol dan meneliti semua hasil pekerjaan anak buahku tadi siang. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Setelah aku menengok ke belakang, aku melihat Kinanti sedang berjalan sambil menenteng sebuah tas. Aku pun bergegas menghampiri gadis itu. "Kinanti, kamu dari mana? Malam-malam kok berjalan sendirian?" tanyaku. Kinanti pun menjawab kalau dia baru saja pergi dari desa sebelah disuruh oleh ayahnya.
Setelah kami mengobrol beberapa saat, tiba-tiba Kinanti mengajak aku berjalan-jalan menuju hutan. Walaupun agak bertanya-tanya dalam hatiku, tapi aku menuruti ajakan Kinanti. Tanpa terasa, kami berdua sudah berjalan jauh ke dalam hutan. Setelah sampai di tengah hutan, aku melihat ada sebuah keramaian. Di situ banyak sekali orang-orang dan banyak sekali penerangan dengan api unggun dan obor yang ditancapkan di tanah dan diikatkan di pohon. Di tengah keramaian itu, aku melihat ada Mbah Kuncoro. Kelihatannya dia sedang menanti diriku. "Ini ada apa Kinanti?" tanyaku kepada calon istriku. "Oh iya mas, itu kamu sudah dinanti oleh ayah. Nanti ayah akan menjelaskan sendiri." Setelah sampai di tengah keramaian, Mbah Kuncoro itu berkata kepadaku, "Jika engkau benar-benar mencintai anakku, aku ingin engkau menikahinya sekarang juga." Aku pun sangat terkejut. "Kalau sekarang juga, terus terang, saya belum bisa paman, karena saya harus menghubungi orang tua dan saudara-saudara saya dulu," kataku. Mbah Kuncoro tiba-tiba langsung melotot, sepertinya agak marah kepadaku. "Jika kamu tidak bisa menikahinya sekarang, berarti ke depannya kamu tidak akan bisa menikahi Kinanti selamanya. Intinya, jika kamu benar-benar ingin menikah dengan Kinanti, kamu harus menikah sekarang juga. Dan perlu kamu tahu, di dalam keyakinanmu, seorang laki-laki itu tidak memerlukan wali. Jika kamu benar-benar mencintai anakku, kamu harus bersedia menikahinya sekarang juga atau tidak sama sekali." Akhirnya aku pun tidak punya pilihan. Aku dan Kinanti menikah malam itu juga di tengah hutan. Walaupun masih dalam keheranan, tapi aku sangat bahagia sekali. Akhirnya aku bisa menikah dengan wanita yang benar-benar sangat aku cintai. Keesokan paginya, aku terbangun dari tidurku. Tapi aku sangat kaget karena aku mendapati diriku sedang tertidur di tengah hutan. Aku melihat ke sana ke sini tidak menemui seorang pun. Akhirnya aku pulang. Namun di tengah jalan, aku berpapasan dengan Mbah Kuncoro. Dan sepertinya Mbah Kuncoro menatap diriku dengan pandangan yang sangat aneh. "Nak Randy dari mana?" tanya Mbah Kuncoro. "Loh, bukannya tadi malam paman menikahkan saya dengan Kinanti di tengah hutan itu?" tanyaku. Mbah Kuncoro pun sangat kaget. "Tadi malam saya dan Kinanti tidak keluar rumah." Sebentar. Sepertinya ini ada yang tidak beres, Nak Randy." "Terus siapa yang menikahkan saya dengan Kinanti tadi malam, Paman?" "Yang jelas, tadi malam Kinanti mengajak saya menikah di dalam hutan." "Begini saja, Nak Randy. Ikut saja ke rumah saya," ajak Mbah Kuncoro. Aku pun akhirnya mengikuti ajakan Mbah Kuncoro. Sampai di rumahnya Mbah Kuncoro, aku bertemu Kinanti. Aku pun bertanya, "Kinanti, kenapa kamu tinggalkan aku sendiri di tengah hutan?" Kinanti pun sempat terheran-heran dengan pertanyaanku. "Meninggalkan di tengah hutan gimana, Thomas? Sejak kemarin kita baru bertemu sekarang ini," jawab Kinanti. Mbah Kuncoro pun langsung menengahi. Sudah. Kita masuk saja ke dalam rumah, akan kita selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam rumah Mbah Kuncoro kemudian mengambil baskom yang telah diisi oleh air putih. Baskom itu pun kemudian dia mantrai. Setelah beberapa saat membacakan mantra di dalam air baskom itu, Mbah Kuncoro menyuruhku mencuci muka dengan air baskom itu. Setelah aku mencuci mukaku dengan air baskom, kemudian Mbah Kuncoro kembali merapalkan mantra. Dan terlihatlah di dalam baskom itu apa yang terjadi tadi malam. Di dalam baskom itu, kami bertiga melihat
ada acara pernikahanku dengan Kinanti. Kinanti pun sempat terkejut melihat hal itu. Dan dia pun bertanya kepadaku, "Ini maksudnya apa, Mas?" tanya Kinanti. Aku pun hanya bisa terdiam dan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mbah Kuncoro pun langsung menengahi. "Begini Kinanti, sepertinya tadi malam Nak Randy diajak oleh sosok jin yang menyerupai dirimu. Dan dia diajak menikah di dalam hutan." Kinanti pun kemudian bertanya kepadaku, "Menikah di dalam hutan? Jadi kalian sudah melakukan hubungan suami istri?" tanya Kinanti. Aku pun menganggukkan kepalaku. Melihat aku mengangguk, Kinanti pun langsung keluar rumah. Dia berlari sambil menangis. Aku pun langsung mengejar Kinanti. Di tengah jalan, aku berusaha memegang tangan Kinanti. Tapi Kinanti langsung mengibaskan tanganku dan dia terus berlari. Ketika aku akan mengejar Kinanti, tiba-tiba Mbah Kuncoro berteriak memanggilku dan mengatakan kepadaku tidak usah mengejar Kinanti. "Tapi saya harus mengejar dia, Paman. Saya takut terjadi apa-apa dengannya," kataku. Mbah Kuncoro pun memegang bauku dan berkata, "Sudahlah, kamu tidak perlu khawatir. Nanti aku yang akan mengatasi semuanya. Aku sendiri tahu ini semua 100% bukan salahmu. Kamu hanya dijebak oleh para iblis itu. Sebaiknya Nak Randy pulang saja, serahkan semuanya kepada saya." "Terima kasih Paman, Paman sudah mengerti," kataku kepada Mbah Kuncoro. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang wanita yang rambutnya acak-acakan berjalan menuju rumahnya Mbah Kuncoro. Wanita ini tidak lain adalah Kinanti yang sedang bersedih dan sepertinya tidak bisa menerima kenyataan. Aku pun langsung mencoba menghampirinya, tapi langsung dicegah oleh Mbah Kuncoro. "Sudahlah Nak Randy, biarkan saja. Biarkan dia menenangkan diri," kata Mbah Kuncoro kepadaku. Kinanti terus berjalan melewatiku tanpa menghiraukanku. Dia langsung membuka pintu rumahnya dan dia langsung duduk di ruang tamu sambil menangis dan menutup mukanya dengan kedua tangannya. Beberapa saat kemudian Mbah Kuncoro datang dan menepuk-nepuk pundaknya Kinanti. "Sudahlah Nduk, kamu harus menerima kenyataan ini. Kamu sendiri kan juga tahu kalau Nak Randy itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya dijebak oleh jin. Terimalah kenyataan ini. Yang penting cintanya padamu tidak terhianati. Dia tetap menyayangimu. Sebaiknya kamu jangan bersikap seperti ini kepadanya. Seharusnya kamu memberikan semangat kepada dia, karena dia sendiri pasti juga merasakan hal yang sama sepertimu. Dan itu juga bukan kesalahannya. Sebaiknya kamu terima dan katakanlah kalau kamu masih tetap menerima dia. Aku khawatir kalau kamu bersikap seperti ini, Nak Randy akan stres dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan." Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Kinanti pun akhirnya bisa mengerti dan bisa menerima kenyataan. Setelah aku melihat semuanya kembali menjadi baik-baik saja, aku pun akhirnya pamit kepada Mbah Kuncoro. Sampai di depan rumahku, ketika aku membuka pintu rumah, aku sangat terkejut sekali. Ternyata di dalam rumah sudah ada Kinanti. Padahal aku baru saja bertemu Kinanti di rumahnya Mbah Kuncoro. Aku pun langsung curiga, jangan-jangan ini adalah jin yang menjebakku tadi malam. Aku pun langsung membentak wanita itu. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa engkau menjebakku tadi malam?" Akhirnya wanita yang menyerupai Kinanti itu pun mengaku kalau dia adalah anak dari jin penguasa hutan di pegunungan itu. Dia berkata kalau dia sudah jatuh hati kepadaku dan ingin menikah denganku. Aku pun langsung berkata, "Itu jelas tidak mungkin. Aku ini manusia dan engkau ini jin. Kita ini berbeda alam." Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya diam saja. Tiba-tiba ada asap tebal mengepul mengelilingi dirinya. Beberapa saat kemudian, wanita yang berwujud Kinanti itu tiba-tiba berubah menjadi wujud sosok yang mengerikan.
Ternyata wanita ini adalah sesosok wewe gombel. Randy sempat terkesiap melihat wujud wanita itu yang tiba-tiba rambutnya memanjang dan kukunya juga memanjang sampai menyentuh tanah. Beberapa saat kemudian, wewe gombel itu berkata, "Aku tidak peduli semuanya. Pokoknya kamu harus menjadi suamiku. Siapapun wanita yang akan menikah denganmu, akan aku habisi, akan aku ambil nyawanya." Aku pun langsung mundur beberapa langkah mendengar ancamannya. Dan di kejauhan, aku seperti melihat Kinanti sedang berjalan menuju ke arahku. Dan wewe gombel itu pun juga sempat melihat Kinanti. Kemudian wewe gombel itu berkata kepadaku, "Aku tidak pernah main-main. Jika kamu ingin bukti, lihat ini." Kemudian wewe gombel itu meniup telapak tangannya dan telapak tangannya langsung dihempaskan ke arah Kinanti. Di kejauhan terlihat Kinanti jatuh terpental. Aku pun langsung berlari ke arah Kinanti. Aku langsung mengguncang-guncang tubuh Kinanti yang tidak sadarkan diri. Kemudian dari belakang terdengar suara tawa dari wanita iblis itu. Wanita iblis itu mendekatiku dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Dia hanya pingsan. Ini hanya sebuah peringatan. Jika engkau akan menikah dengannya, aku tidak segan-segan membunuh kekasihmu itu. Bagiku, mencabut nyawanya itu semudah membalikkan telapak tangan. Kamu camkan itu," kata wewe gombel itu sambil menghilang di tengah kegelapan malam. Aku pun kemudian menggendong pulang Kinanti. Sampai di rumah, Mbah Kuncoro sangat kaget melihat anaknya pingsan dan aku gendong. Aku pun menceritakan semuanya, mulai dari pertama kali aku bertengkar dengan wanita iblis yang tidak lain adalah sosok wewe gombel itu. Wewe gombel itu mengancam dan mencelakakan Kinanti. Setelah mendengar semua ceritanya, Mbah Kuncoro kelihatannya sangat marah. Kurang ajar sekali mereka. "Begini nak Randy, nanti kalian berdua ikut aku ke tengah hutan." "Untuk apa Paman?" tanyaku. "Sudahlah, kamu akan tahu sendiri nanti." Setelah Kinanti tersadar dan beristirahat beberapa saat, kemudian kami bertiga berjalan menuju ke tengah hutan. Sampai di tengah hutan, Mbah Kuncoro kemudian membakar dupa dan kemenyan. Setelah membaca mantra sambil bersila, beberapa saat kemudian angin berhembus sangat kencang. Kemudian datanglah sebuah keranda yang diusung oleh 4 orang wanita bergaun putih dan mukanya sangat pucat. Setelah sampai di depan Mbah Kuncoro, keranda itu diturunkan dan dari dalam keranda keluarlah seorang wanita memakai kebaya. Wanita ini sangat cantik sekali dan anggun. Kemudian wanita ini bertanya kepada Mbah Kuncoro, "Ada urusan apa engkau manggilku, wahai Kuncoro?" Mendengar pertanyaan wanita itu, Mbah Kuncoro menghentikan semedinya. Kemudian dia membuka matanya dan berkata kepada wanita itu, "Ketahuilah, anakmu telah mengusik kehidupan kami. Selama ini kita hidup berdampingan dan aku tidak pernah mencampuri urusanmu. Tapi anakmu telah lancang mengganggu kehidupan anak-anakku." "Apa maksudmu?" tanya wanita itu. Kemudian Mbah Kuncoro melanjutkan bicaranya. "Sebaiknya kamu panggil anakmu kemari, biar dia yang menjelaskan." Sang wanita itu pun kemudian merapatkan kedua tangannya di depan dada dan dia mengangguk sebanyak 3 kali. Tiba-tiba di depannya ada asap mengepul dan muncullah sosok wewe gombel yang perlahan-lahan wujudnya berubah menyerupai Kinanti yang ternyata adalah anak dari wanita yang memakai kebaya itu, yang tidak lain adalah penguasa hutan. "Wahai Laksmi, apa benar kamu telah mengganggu kehidupan mereka?" tanya wanita itu kepada anaknya yang ternyata bernama Laksmi. Sang anak pun terlihat sangat ketakutan dan dia juga sempat heran melihat kedatangan Mbah Kuncoro, Kinanti, dan diriku. Akhirnya Laksmi mengaku dan menceritakan yang sungguhnya. "Ampun ibunda, ampun, Ananda benar-benar kilap.
Anda telah jatuh hati kepada pemuda itu." Sang ibunda pun terlihat sangat marah kepada Laksmi. "Ketahuilah Laksmi, perbuatanmu ini sangat memalukan. Mereka ini tidak pernah mengganggu kita. Orang-orang yang bersikap sebaik seperti mereka ini tidak pantas kau celakai. Jika kamu mengulangi lagi perbuatanmu ini, aku tidak segan-segan mensirnakan dirimu, meskipun kau adalah anakku sendiri." Laksmi pun sangat ketakutan mendengar ancaman ibundanya. "Iya Bunda, Ananda paham." Tapi apa lagi?" tanya wanita itu. "Begini Bunda, terus terang, Ananda dengan pemuda itu sudah melakukan hubungan suami istri. Dan Ananda sempat hamil dan telah melahirkan 150 anak." Mendengar hal itu, aku, Kinanti, dan Mbah Kuncoro sangat terkejut. "Apa? Apa katamu?" tanyaku setengah berteriak. Laksmi pun menjawab, "Iya, kita sudah mempunyai anak. Anak kita berjumlah 150 dan kita harus mengasuhnya berdua. Tidak mungkin membuang mereka." Terlihat raut wajah sedih dan khawatir di wajah Kinanti. Dia pun memegang lengan ayahnya dan berkata, "Bagaimana ini ayah?" Ayahnya pun berusaha menenangkan Kinanti. "Tenang Dok, tenang. Semua pasti ada jalan keluarnya." Kemudian Mbah Kuncoro bertanya kepada ibundanya Laksmi, "Jika kejadiannya seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan?" Kemudian sang ibundanya Laksmi menjawab, "Ini sudah menjadi takdir kalau pemuda ini harus menjadi ayah dari anak jin dari Laksmi. Bagaimanapun juga, mereka itu adalah darah daging pemuda itu." Aku lantas bertanya, "Bagaimana cara saya mengasuhnya? Apa saya harus tinggal di hutan ini?" Sang ibundanya Laksmi pun menjawab, "Kamu tidak perlu tinggal di sini. Kamu hanya cukup menyediakan saji, membakar kemenyan, dan dupa setiap malam Jumat Kliwon di rumahmu. Anak-anakmu ini hanya makan sebulan sekali dari saji dan bau kemenyan dupa yang kau sajikan. Ini sudah menjadi takdirmu. Anak-anaknya ini adalah darah dagingmu. Jadi sayangilah dia, walaupun mereka itu berbeda alam dan berbeda jenis makhluk denganmu." Mendengar semua itu, sejenak Randy tertunduk. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya Mbah Kuncoro pun berkata kepadaku, "Sudahlah Nak Randy, apa boleh buat, semua sudah terjadi. Ya kita ikuti saja saran dari ibunya Laksmi. Sayangilah anak-anakmu, mereka tetap darah dagingmu. Dan kamu Kinanti, terimalah Randy apa adanya, karena ini semua bukan kesalahannya." "Baik ayah," kata Kinanti pasrah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan. Aku dan Kinanti sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Dan kami pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang imut, yang kami beri nama Galang. Namun, walaupun begitu, aku tetap tidak lupa setiap malam Jumat Kliwon, aku memberikan sesaji dan bakar kemenyan dupa di rumahku. Ketika pernikahan kami berusia 2 tahun, Mbah Kuncoro meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di kampung halamanku. Aku mewakafkan penginapanku itu untuk dijadikan sekolah. Dan Kinanti pun juga mewakafkan rumahnya Mbah Kuncoro untuk dijadikan sebuah musola. Intinya aku dan Kinanti ingin pindah dari tempat itu. Aku dan Kinanti akhirnya tinggal di kampung halamanku. Namun walaupun kami sudah pindah dari situ, aku tetap tidak lupa melakukan ritual memberikan saji kepada anak-anak jin hasil perkawinanku dengan Laksmi. Anak-anak jin hasil perkawinanku dengan Laksmi memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Namun, ternyata mereka kadang terlihat di dalam CCTV. Aku dan Kinanti sering mengamati mereka ketika memutar ulang CCTV. Mereka wujudnya tetap seperti anak-anak manusia yang lucu dan imut. Mereka suka bermain loncat-loncatan di sofa, bahkan kadang berlarian di atas televisi dan lemari. Anak-anak jin ini tidak pernah mengganggu kami. Malah terkadang anak-anak jin ini sering membantu kehidupanku. Bahkan
Galang pernah bercerita kalau anak-anak jin ini sering menolong dia ketika dia diganggu teman-temannya. Bahkan ketika pesaing-pesaing bisnisku berniat mencelakaiku, anak-anak jin ini sering menetralkan santet dan teluh yang dikirimkan oleh para pesaing-pesaing bisnisku. Intinya, anak-anak jin ini juga sangat menyayangiku ternyata. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga cerita yang sangat panjang ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.